Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita masuk ke pertemuan ke-9. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang replik. Apa itu Pak replik? Ya, secara sederhana replik itu adalah jawaban yang disusun oleh penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat. Lebih lanjut nanti akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan replik, saya akan menyinggung terlebih dahulu berkaitan dengan perubahan gugatan. Karena seingat saya, pada saat saya menjelaskan terkait dengan gugatan, hal yang berkaitan dengan perubahan gugatan ini saya sampaikan, ya, sehingga ya mumpung masih membahas terkait dengan replik, maka perubahan gugatan termasuk juga nanti perubahan jawaban akan saya jelaskan kepada saudara. Pada prinsipnya saudara, gugatan itu dapat diubah sepanjang tidak merugikan tergugat. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi perubahan itu ya terhadap gugatan bisa dilakukan sepanjang tidak merugikan tergugat, sehingga perubahan terhadap gugatan itu tidak boleh menyangkut petitum, ya, tidak boleh menyangkut petitum, ya. Terus apa yang boleh diubah? Ya, yang boleh diubah adalah yang berkaitan dengan alasan yang menjadi dasar dari gugatan, itu boleh. Nah, gugatan itu boleh diubah sampai dengan replik. Ya, sampai dengan replik. Mengapa sampai dengan replik? Karena pada saat replik inilah sebenarnya penggugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban yang disampaikan oleh tergugat. Sehingga sebenarnya ya di replik inilah alasan-alasan yang memang misalkan dinilai oleh penggugat perlu ditambahkan, maka tambahkan saja. Sebenarnya prakteknya ya di replik ini saja, tidak perlu memasukkan gugatan baru. Tetapi repliknya ini ditambahi alasan, ya, ditambahi alasan. Tapi bisa saja kemudian penggugat itu memasukkan perubahan gugatan. Nah, bisa saja seperti itu. Ya. Tetapi ingat ya bahwa perubahan terhadap gugatan ini itu tidak boleh merugikan kepentingan tergugat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu harus disertai dengan alasan yang cukup, ya, yang membuat hakim yakin bahwa oke, nggak apa-apa, silakan perubahan gugatan itu dimasukkan. Tapi kalau saya dimintai pendapat, saya akan lebih memilih menyisipkan alasan-alasan tambahan, alasan-alasan tambahan ketika mengajukan gugatan itu ya di replik itu saja. Ya. Kalau misalkan alasan-alasan itu di dalam gugatan awal tidak dimasukkan, ya maka repliknya ya diperkuat. Loh Pak, replik kan jawaban terhadap jawaban tergugat. Iya. Ya, kan ini kan penggugat yang bikin replik kan, menjawab jawaban dari tergugat. Nah, di sela-sela menjawab jawaban tergugat itu, ya itu bisa diperkuat lagi dengan alasan-alasan yang baru, ya, daripada memasukkan perubahan gugatan. Toh petitumnya kan nggak boleh diubah, ya kan? Tapi kalau memang dipandang harus memasukkan gugatan perubahan, ya nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Nanti tentu hakim yang akan mempertimbangkan diperbolehkan atau tidak. Sebab memang ini butuh penilaian hakim. Alasan mengajukan perubahan gugatan itu kan hanya penjelasannya itu kan
alasannya yang cukup. Nah, cukup seperti apa ya berdasarkan penilaian hakim. Ya. Perubahan gugatan hanyalah dalam arti menambah alasan. Ya. Alasan apa? Alasan yang menjadi dasar gugatan. Ya. Jadi nggak boleh menambah petitum itu, tidak boleh. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, sebaliknya yang diperbolehkan itu malah mengurangi tuntutan. Karena kenapa? Karena pada dasarnya tadi sudah di awal sudah saya tekankan, ini sekali lagi, perubahan gugatan itu boleh dilakukan sepanjang tidak merugikan tergugat. Penjelasan yang sama berlaku di perubahan jawaban ya. Ya, sama. Pada prinsipnya perubahan jawaban itu satu boleh dilakukan hanya sampai dengan duplik. Ya, bagaimana perubahan gugatan? Kalau saya diminta pendapat, ya saya lebih memilih tidak melakukan perubahan jawaban, tetapi memasukkan jawaban-jawaban baru untuk menanggapi replik misalkan penggugat ya di dalam duplik saja, ya. Tapi bisa saja penggugat memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, yang misalkan mengharuskan dia harus memasukkan perubahan jawaban. Ya. Prinsipnya juga sama. Perubahan jawaban itu tidak boleh merugikan kepentingan penggugat. Kemudian nanti ada pertimbangan hakim untuk menyetujui atau tidak perubahan jawaban. Nah, maka dalam konteks inilah saya lebih memilih ya ketika ingin menambahkan alasan yang mendasari jawaban, ya, masukkan aja ke duplik kan gitu. Ya, masukkan ke duplik, tidak kemudian memasukkan perubahan jawaban baru. Toh tentu ya akan membutuhkan pertimbangan hakim sebab perubahan jawaban itu. Masukkan aja di dalam duplik ya. Baik saudara, sekarang kita masuk ke replik ya. Pembahasan replik ini singkat, tidak lama, karena ia hanya menjelaskan replik itu apa. Mengenai sistematika replik, saya kira sama dengan sistematika gugatan. Ya. Istilah replik ini di Undang-Undang PT-UN ya, itu tidak ada definisinya. Tapi ada istilah replik di dalam Undang-Undang PT-UN. Tapi Undang-Undang PT-UN tidak mendefinisikannya. Nah, sehingga pengertian replik ini ya kita bisa simpulkan dari dunia praktek gitu kan. Nah, apa yang dimaksud replik? Replik itu adalah jawaban yang dibuat oleh penggugat terhadap jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat atas gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Jadi replik itu ya kan setelah gugatan itu kan ada jawaban. Nah, kemudian penggugat itu diberikan kesempatan untuk membuat jawaban atas jawaban dari tergugat. Mengapa? Karena bisa jadi ada hal-hal baru yang memang perlu disampaikan oleh tergugat, oleh penggugat. Ya. Jadi ada hal-hal baru. Ya. Ketika misalkan gugatannya dijawab kan oleh tergugat, maka penggugat bisa saja kemudian, oh ya ada hal-hal baru dari jawaban tergugat yang perlu harus saya tanggapi. Nah, itu tujuan replik itu seperti itu ya. Oh ya ini harus ditanggapi. Nah, tentang bentuk dan isi replik termasuk sistematika memang tidak diatur ya di dalam Undang-Undang PT-UN. Tetapi pada prinsipnya karena replik ini berisi tentang jawaban terhadap jawaban tergugat, maka tentu isi replik ya menanggapi hal-hal yang dijawab oleh tergugat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di awal sudah saya sampaikan, bisa saja kemudian penggugat memasukkan alasan-alasan baru, disisipkan ya, disisipkan untuk memperkuat konstruksi gugatannya lagi ya.
Walaupun sebenarnya kalau misalkan Anda sebagai lawyer yang baik, ya tidak perlu lagi menambah alasan-alasan. Ketika memasukkan gugatan itu, ya harus berpikir 100% menang. 100% bisa dibuktikan dan menang. Sehingga nggak perlu lagi ada perubahan. Tapi toh kalau memang dilakukan perubahan, ya di replik ini disisipkan saja selain menanggapi. Bentuknya atau sistematikanya juga tidak diatur di dalam undang-undang PT-UN. Maka sistematikanya yang mengikuti sistematika gugatan gitu ya. Nah, replik ini itu adalah hak dari penggugat. Nah, bisa saja kemudian penggugat tidak menyampaikan replik. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke, nggak apa-apa. Kiranya di dalam jawaban itu tidak ada yang perlu ditanggapi. Oke, maka bisa saja penggugat tidak memakai replik. Nanti langsung masuk ke pembuktian saja. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, berikutnya, apabila penggugat itu tetap membuat replik ya, maka ya yang perlu diingat ini saudara ya, penggugat itu tidak boleh mengulang kembali dalil-dalil yang telah dimuat dalam gugatannya. Mubazir ya, mubazir. Jadi di dalam replik itu ya kiranya harus dipilah betul mana jawaban yang perlu ditanggapi dan itu belum ada di dalam gugatan itu ya. Jadi yang perlu diingat itu supaya apa? Supaya saudara tidak mengulang kembali dalil-dalil yang sudah dimuat di gugatannya, nanti mubazir ya itu mubazir. Jadi harus dipilah betul, oh jawaban dari tergugat ini kira-kira apa ya yang harus saya tanggapi dan itu belum ada di dalam gugatan saya ya, hal baru lah ya. Itu hal baru. Nah, itu yang harus Anda garis bawahi ya. Nih. Kemudian di dalam replik ya, Anda nggak boleh mengubah petitum. Jadi petitumnya tetap sebagaimana petitum awal ya. Petitum awal di dalam gugatan ya. Jadi baik dalam perubahan gugatan maupun replik itu petitum nggak boleh. Jadi ketika Anda nyusun gugatan, itu petitumnya sudah harus fix 100%. Sebab ini nggak boleh diubah. Tapi kalau alasan-alasan itu masih bisa diubah di perubahan gugatan ataupun disisipkan pada saat replik. Nah, tapi petitumnya Anda harus fix. Harus betul-betul kalau buat petitum itu dipikir dengan matang apa yang mau diminta. Ya, sebab ini nggak bisa diubah lagi. Penugasan. Nah, penugasannya adalah Anda susun replik dari jawaban teman Anda. Ya, sistemnya sama ya dengan ketika Anda nyusun jawaban, saling bertukar. Ya, saling bertukar antara satu dengan yang lainnya. Jadi, jawaban yang sudah disusun oleh teman saudara, Anda susun repliknya, ya. Nah, karena penjelasan replik ini hanya singkat, ya, maka sisa waktu perkuliahan Anda manfaatkan untuk menyusun replik. Dan nanti ketika jam perkuliahan ya, pertemuan ke-9 ini habis, nah, maka replik sudah harus jadi dan dikumpulkan secara kolektif di ketua kelas. Ketua kelas sebagaimana biasanya email ke saya. Kiranya itu saudara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.